أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat, khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian dengan wasiat takwa, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung orang-orang yang bertakwa kepadanya. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan muslim. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bolehkah kaum muslimin merayakan tahun baru Masehi? Bolehkah kaum muslimin merayakan tahun baru Masehi atau ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi? Insyaallah pada khutbah hari ini kita akan sedikit membahas mengenai masalah ini. Ibadallah, pertanyaannya, tahun baru Masehi ini milik siapa? Milik kaum muslimin atau milik orang kufar? Milik siapa tahun baru Masehi ini? Milik kaum muslimin atau milik orang kufar? Jelas, nampaknya semua pada tahu bahwasanya tahun baru Masehi ini milik orang kufar, bukan orang muslimin. Merayakan tahun baru ini itu ciri kaum muslimin atau ciri orang kufar? Merayakan tahun baru ini ciri kaum muslimin dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ciri orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah? Merayakan tahun baru ini ciri orang kufar. Orang-orang musyrikin dahulu merayakan tahun baru Nairuz namanya. Tidak ada disebutkan bahwasanya para salaf merayakan tahun baru mereka. Tidak juga tahun baru kufar atau tahun baru Hijriah. Jadi merayakan tahun baru Masehi ini ciri orang kufar. Ciri orang kufar, bukan ciri salafus saleh, bukan ciri kaum muslimin. Lantas mengapa kaum muslimin ikut merayakan tahun baru ini? Mengikuti orang kufar merayakan tahun baru Masehi ini. Mengapa ikut-ikutan? Tadi sudah jelas bahwasanya tahun baru ini milik orang kufar, bukan kaum muslimin. Kemudian tahun baru ini, merayakan tahun baru ini ciri orang kufar, bukan ciri kaum muslimin dari kalangan salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim, para tabi dan tabi'in, bukan ciri mereka. Mengapa kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin ikut-ikutan merayakan tahun baru kufar? Apakah kaum muslimin tidak punya hari raya sehingga ikut-ikutan merayakan hari raya mereka? Atau apakah kemuliaan itu ada pada mengikuti ajaran mereka, ada pada mengikuti hari raya mereka, atau kemuliaan itu ada pada Islam dan ada pada melaksanakan ajaran Islam?
Ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa ikum jami'an. Ketahuilah bahwasanya tahun baru Masehi itu dirayakan oleh orang-orang kufar Romawi. Dahulu mereka merayakan tahun baru di bulan Maret karena bulan hanya 10 bulan, ya. Sebelum kekaisaran Julius Caesar itu hanya 10 bulan, sehingga di bulan Maret untuk memperingati pergantian tahun. Kemudian setelah naik kaisar yang baru, ya, ditambahkan 2 bulan, Januari dan Februari. Dan Januari itu diambil dari nama dewa Janus. Jadi orang-orang Romawi memperingati malam tahun baru 1 Januari untuk memuliakan bulan Januari yang diambil dari nama dewa. Apakah kaum muslimin tidak punya Rob sehingga memuliakan dewa orang-orang Romawi tersebut? Yang mana mereka meyakini dewa Janus ini bisa melihat tahun yang belakang dan tahun yang akan datang. Kaum muslimin punya Rob, tidak butuh kepada dewa-dewa seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Syirkun. Jadi ikhwas kan rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa ikum jami'an. Jadi apa alasannya kaum muslimin mengikuti hari raya orang-orang kafir? Apa alasan mereka? Apakah karena cinta kepada orang-orang kafir? Hadza kufrun. Ini kekufuran. Mencintai kekufuran kufur. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak meridai kekufuran. Atau apakah kaum muslimin ikut merayakan bersama teman-teman atau keluarga bersenang-senang, cukup hanya sekedar bersenang-senang saja dalam rangka bersama-sama, ya, ikut merayakan hanya sekedar bersenang-senang saja? Hadza dhalal. Ini kesesatan, ya. Kaum muslimin, ya, tidak butuh dengan perayaan-perayaan mereka. Kaum muslimin punya perayaan sendiri. Ikhwas kan rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wakum jami'an. Hati-hatilah, jangan sampai kita termasuk di dalam orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini. Sebuah hadis yang dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran shibran dhira'an wa dhira'an hatta law dakhalu fi hujr dhabin la taba'tumu. Kata Nabi, sungguh kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalaupun mereka masuk ke lubang dot, ya, sejenis, ya, binatang biawak di gurun pasir, ya, sejenis itu, ya, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dot, la taba'tumuhum, sungguh kalian pasti akan mengikutinya. Jadi ikhwas rahimani wa rahimakumullah, ternyata sebagian kaum muslimin ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW ini, ya, pasti mereka, kata Rasul, pasti kalian akan mengikuti orang-orang kufar sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun atau lubang dot sekalipun, pasti kalian akan mengikutinya. Para sahabat mengatakan, qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasrani. Qala faman, Nabi mengatakan, siapa lagi? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Nawawi dalam Syarh Muslim menjelaskan yang dimaksud dengan sejengkal, sehasta, sehasta, bahkan sampai masuk lubang biawak, qal
al-murad bisyibri wa dhira' wa hajj ad-dab at-tamthilu bisyiddati al-muwafaqah lahum, yaitu perumpamaan tentang bagaimana saking mereka ini betul-betul mengikuti mereka, saking sebagian kaum muslimin ini mengikuti orang-orang kufar tersebut, saking samanya bisyiddatil muwafaqah, ya hampir betul-betul sama, sangat sama sekali, ya. Wal muradu bil muwafaqah, yang dimaksud dengan mereka sama, ya, di dalam mengikuti mereka, yaitu fil ma'asi wal mukhalafah, dalam kemaksiatan dan menyelisihi syariat. Ya. Ternyata ini sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian kaum muslimin akan mengikuti jalan-jalan orang-orang Islam. Ya. Maka ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita berhati-hati dari termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jangan sampai kita termasuk ke dalam hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, dan ingat bahwasanya kita ini sudah punya 2 hari raya. Dan hendaklah kaum muslimin merasa puas. Tidakkah kita kaum muslimin merasa puas dengan 2 hari raya yang Allah berikan pada kita ini, dan lebih bagus daripada hari raya mereka, lebih bagus daripada hari raya mereka? Anas bin Malik menceritakan, qadima Rasulullah SAW al-Madinah, Nabi SAW datang ke kota Madinah, walahum yauman yal'abuna fihima fil jahiliyah, dan orang Madinah ketika itu memiliki 2 hari raya, ya, hari raya Nairuz dan hari raya Mihrajan. Hari Nairuz itu tahun baru yang diperingati oleh kaum musyrikin. Mihrajan hari raya juga diperingati 6 bulan sekali, ya. Ini hari raya kaum musyrikin. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha agung dan maha tinggi, telah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada keduanya, yaitu 2 hari raya orang kufar tadi, yaitu Idul Fitri dan hari Nahar, atau dalam hadis yang lain wa yaumul adha, dan hari Idul Adha. Hadis ini riwayat, ya, riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah punya 2 hari raya. Tidakkah kita puas dengan 2 hari raya ini? Ini lebih bagus, lebih baik daripada hari raya mereka, ya. Mereka memperingati hari tahun, ya, pergantian tahun mereka peringatin. Tidak ada apa-apa di sana. Apa ada keistimewaan hari raya Masehi? Tidak ada keistimewaan di sana. Tidak ada keistimewaan. Apa yang dibanggakan dengan merayakan hari raya tersebut? Ya. Tidak ada keistimewaan. Bahkan hari raya Masehi mereka tujuannya memuliakan dewa mereka. Mengapa kaum muslimin ikut-ikutan memuliakan dewa mereka? A'udzubillah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, a'azani wa jami'an. Demikian khutbah pertama yang saya cukupkan. Barakallahu lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli zamin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa man ittaqahu waqah. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepadanya, niscaya Dia akan menjaganya. Dari khutbah pertama tadi kita bisa menjawab mengenai judul khutbah kita, bolehkah kaum muslim merayakan hari raya Masehi? Al-jawab, haram. Al-jawab haram, ya, dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, dengan alasan-alasan yang kita sebutkan tadi, haram hukumnya. Dan Nabi juga menegaskan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka
masuk dalam golongan mereka. Nauzubillah min dzalik. Ibadallah. Satu lagi pertanyaan kita, apakah kemuliaan itu ada pada ajaran mereka kaum kufar atau ada pada ajaran Islam? Apakah kemuliaan dengan mengikuti perayaan mereka sehingga kita mulia di mata mereka? La. Bahkan kita hina di mata mereka. Oh, kaum muslimin mengikuti kita. Ya. Hina kita di mata mereka. Orang yang mengikuti seseorang, maka orang yang mengikuti tersebut akan hina di hadapan orang yang dia ikuti. Ya. Ya. Seorang misalkan, ya, diikuti sama orang lain dalam gerakannya. Dia tahu bahwa ini fulan niru saya, maka dia yang mengikuti menjadi hina di mata orang yang mengikuti. Itulah. Kita tidak akan mulia di mata mereka. Ya, tidak akan mulia. Lantas mengapa kita mengikuti mereka? Bahkan toleransi sampai mengucapkan salam kepada mereka, keselamatan atas hari raya mereka haram. Tidak boleh hukumnya. Ya. Ustaz, bukankah ini min babil muamalah, mengucapkan selamat dari bab muamalah? Yang nama muamalah itu hukum asalnya halal, sahih. Al muamalah hukum asalnya halal. Tatkala tidak ada dalil yang mengharamkan. Hari raya mereka hari raya kufur, hari raya kesyirikan, dan banyak dalil yang mengharamkan. Memberikan selamat pada hari raya kekufuran haram. Selama muamalah itu tidak ada dalil yang mengkufurkan, dalil yang melarang, maka boleh. Namun tatkala ada dalil yang melarang, maka haram. Maka tahniah, memberikan ucapan selamat kepada mereka haram. Karena mereka melakukan sesuatu yang haram. Kalau hanya sekedar melakukan, mereka ada teman kita yang dia tamat dari kuliah, memperoleh derajat mumtaz, kan kita kasih ucapan selamat ya, kamu telah lulus kuliah, boleh-boleh saja selamat seperti itu. Namun kalau dia melakukan dosa besar, minum khamar, membunuh, apakah kita ucapan selamat? Haram. Apalagi kalau kekufuran yang diadakan, tambah besar keharamannya. Jadi tidak selamanya muamalah itu hukumnya boleh. Ya. Tidak selamanya. Di situ ada qaid, ada pembatas sampai ada dalil yang mengharamkan. Tatkala ada dalil yang mengharamkan, maka haram muamalah tersebut. Pertanyaan terakhir, apakah kemuliaan itu ada pada ajaran mereka? Al-jawab la. Kemuliaan itu ada pada ajaran Islam. Qala ta'ala, "Inna ad-dina 'indallahi Islam." Agama di sisi Allah Islam. Tidak ada agama lain di sisi Allah. Bahkan Allah menguatkan lagi dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 85, qala ta'ala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falayaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka agama itu tidak terima, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahannam. Qala ta'ala, "Walillahil 'izzatu." Kemuliaan itu milik Allah. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 8 Allah mengatakan, Allah firman, "Walillahil 'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin." Izzah, kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Allah, kemuliaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Tatkala orang beriman, mereka betul-betul mengamalkan syariat Allah dan syariat Rasulnya, baru mulia mereka. Namun tatkala orang beriman tidak mengamalkan syariat Allah dan Rasulnya, mereka terhina. Qala ta'ala, "Wala tahinu." Jangan kalian merasa rendah. "Wala tahzanu." Jangan kalian bersedih. "Wa antumul a'launa." Dan kalian itu tinggi, mulia. "In kuntum mu'minin." Jika kalian benar-benar beriman dan melakukan syariat-syariat Allah dengan benar. Karena akan merasa mulia dan akan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'azani wa lakum jami'an. Berkata Umar bin Khattab, kunna adal ummati. Kata Umar, kami dahulu umat yang paling hina. Fa'azzanallahu bil Islam. Lalu Allah muliakan kami dengan Islam. Wa ma hum taghayyara al-'izza fi ghairi Islam adallanallah. Bagaimanapun kami mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kami.
Qala Imam Malik lan yasluh akhir hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan baik kecuali dengan sesuatu yang membuat baik umat-umat dahulu. Umat dahulu baik dengan apa? Dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau umat kita ini mau mulia bukan dengan mengikuti ajaran agama mereka atau ikut merayakan perayaan mereka, namun dengan pegang teguh Al-Quran dan Sunnah, baru kita akan mulia secara hakiki. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, a'azani wa antum jami'an. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa menyampaikannya kepada orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, sanak famili kita, teman-teman kita, sampaikan ya, tentang bagaimana Islam dan bagaimana hakikatnya perayaan tahun baru Masehi ini. Demikian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samii'un qaribun mujibu da'wati ajal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.